siang Bapak Ibu, adik, guru, dan pegawai sendiri Bapak Ibu. Pagi ini saya Yuli Azmi yang kebetulan mahasiswa sarjana prodi IPAI yang amat dari Padang Sidempuan, yang juga merupakan guru di SD Cigiri Banggai. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan field study. Field study dalam pengembangan organisasi. Field study itu Bapak Ibu, kalau di S1 PKL, tapi kalau di S2 namanya ada field study. Kebetulan field study ini pun baru kurikulum baru ini ada. Nah, kesempatan kali ini Bapak Ibu saya akan melakukan pelatihan bagaimana kita sebagai guru sudah terlalu banyak tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Tadi juga baru saya bahas ya Bapak Ibu, ada tugas tambahan kita Bapak Ibu. Salah satunya adalah menjadi petugas makan pendidikan. Jadi tugas Bapak Ibu guru ini memang luar biasa banyak. Sekarang lagi ya, aplikasi banyak, administrasi banyak, yang harus diselesaikan. Selain permasalahan di kelas, juga kita harus menyelesaikan administrasi. Tapi yang kita percayalah Bapak Ibu, administrasi yang ada saat ini akan lebih mudah Bapak Ibu kita selesaikan. Akan lebih mudah kita selesaikan karena dibantu dengan perkembangan teknologi. Bapak Ibu pernah mendengar AI? Mendengar ya Bapak Ibu? Artificial Intelligence, kalau disingkat namanya AI. Maka di kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning saat ini, Bapak Ibu akan dilatih kecerdasan buatan. Bapak Ibu supaya mudah memahami deep learning ini, saya singkat di situ pertama begini. Bukan sekedar menghafal, tapi mengalami, merefleksi dan memahami secara mendalam. Bapak Ibu, anak-anak saya dulu waktu SD kadang-kadang bingung belajar matematika itu wajib, akar sumatera dan lain-lain. Pernah nggak kita kasih tahu ke murid kita bahwa belajar matematika, membagi dan lain-lain itu gunanya untuk apa? Maka di deep learning ini kita harus memahamkan itu. Setiap materi apa yang Bapak Ibu sampaikan, anak-anak itu harus paham gunanya apa. Maka itulah yang disebut pembelajaran deep learning, sehingga dia tahu oh ini gunanya begini. Kadang-kadang kita mau pelajari di IPA lah kan, di materi-materi IPA itu apa sih kan gitu ya Bapak. Nah, lanjut. Bapak Ibu jangan bingung. Berarti tugas pertanyaan yang sering muncul adalah berarti kita guru buat RPP baru lagi, baru lagi selesai. Baru lagi selesai modul yang semalam, udah marah lagi. Deep learning, apakah kita buat modul baru? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Oke lanjut, kita lanjut next. Next, kalau guru profesional ini nggak lagi mesti saya sampaikan ya Bapak. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah tersertifikasi ya. Lanjut. Oke, ini kuas sederhana ya, mungkin bermanfaat Bapak Ibu. Karena zaman sekarang tak butuh guru murah, tapi guru yang menginspirasi. Bagaimana kita menginspirasi bagi anak-anak ini? Lanjut, Amri. Nah ini Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Poin dari pelatihan kita hari ini, Bapak Ibu saya sampaikan kita akan ada 4 kali pertemuan. Poin yang pertama adalah kita akan buat perangkat pembelajaran mulai dari modul, LKPD, materi ajar, dan semua turunan rangkaiannya hanya dengan menggunakan AI. Apakah boleh? Banyak guru-guru kadang bertanya, boleh itu? Boleh Bapak Ibu. Pakai AI itu boleh. AI itu bukan barang yang haram lagi. Jadi kita akan gunakan AI itu dengan mudah dan gampang hanya dengan ketika. Nah itulah hadirnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu mau buat hari ini materinya apa? Hari itu juga bisa selesai. Tinggal ketika kita kasih tahu dan kita pelajari. Next. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba melatih kita kalau kita punya
3 aplikasi. Pertama, ChatGPT. Bapak Ibu udah pernah kan? Nah, Bu Dina sudah. Dengan Bu Dina ini, Bu Ikra udah pernah gunakan ChatGPT? Ya, Bapak Ibu, ChatGPT ini luar biasa. Bu Nova bingung mau masak apa hari ini? Tanya aja ChatGPT. Bu Neti mau diet? Tanya aja ChatGPT. Gimana program diet yang mudah dijalani? Tanya dia. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk membuat perangkat pembelajaran hari ini, Bapak Ibu. Kita ambil contoh. Kelas 1, Bu Momi, kelas 1. Tidak ada soal dia. Gak usah bingung-bingung. Ibu gunakan ChatGPT untuk membuat soal teks. Gimana caranya? Itu yang akan kita pelajari. Bu Ikro juga mungkin kebingungan, kita buat soal. Gimana? Tingkat taksonominya gimana? Dia memahami apa? Bagaimana? Ibu tinggal gunakan ChatGPT dengan sederhana dan memberikan berapapun ibu butuhkan soal itu, termasuk materi-materi. Kemudian Canva Bapak Ibu juga sudah paham lah ya. Ini aplikasi dasar nih sudah lulus. Canva udah. Canva ini Bapak Ibu akan kita gunakan untuk media, poster, gambar dan lain-lain. Kemudian yang terakhir Quizzes. Quizzes ini semacam aplikasi ya, berisi permainan dan bukan hanya permainan doang. Nah di sini kalau Bapak Ibu pernah lihat ada guru yang viralnya megang dinding buka, gitu kan? Ada ya yang viral, nah itu menggunakan Quizzes. Nah di 3 aplikasi ini yang akan kita gunakan untuk membuat perangkat pembelajaran mudah dan hanya dengan ketika. Dulu Canva itu awalnya hanya digunakan untuk membuat presentasi, tapi sekarang Canva itu sudah banyak fiturnya. Salah satu diantaranya ini. Bapak Ibu cuma cukup ketikkan aja materi Bapak Ibu. Jelas. Baik, biar Bapak Ibu jangan bingung dari mundur ke belakang. Bapak Ibu cukup ketikkan saja Canva di Google Chrome. Kalau untuk lebih gampangnya lagi bisa di download di Play Store. Ini ada Canva. Gunakan akunnya supaya banyak fitur yang bisa digunakan. Karena kalau dia pakai akun email yang biasa dia terbatas. Kalau dia mau gunakan akun belajar, dia lebih banyak fitur. Nah, Bapak Ibu cuma ketikkan aja di sini. Bu Nova lah ya. Apa materi yang IPAS boleh? Enggak ada IPAS. Coba. Jadi apa? Oh, Bapak Ibu di sini udah muncul. Bapak Ibu tinggal cari aja yang mana kira-kira yang lengkap. Bu Neti mau gunakan KPD, dan sudah ini udah ini ya. Dipilihkan ya.
Kali ini kita berada di pasar tradisional. Kalau desa ini disebut dengan Pekan. Lebih tepatnya di Pekan Senin di Desa Bangai, Kecamatan Sargamba, Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini kita melakukan PKM, sosialisasi produk jaminan halal, sekaligus mengajak permasalahan yang sering itu Pak, ada satu persyaratan yang kadang-kadang salah satunya izin usaha. Nah, kadang-kadang ada usaha ini usaha di pajak tapi juga. Nah, nanti kita bantu juga menerbitkan izin usahanya, kita rekan juga. Jadi nanti hari ini mungkin saya sekedar mensosialisasikan ke Bapak. Daftarnya semua pakai online Pak, izin usahanya pun pakai online. Kemudian nanti terbitkan sendiri. Nah, kemudian nanti apalagi kayak jus kan yang cenderung dia tidak mana karena sebenarnya kan dia kan macam nggak tahu aja kan gitu ya, tapi kadang-kadang ya situlah usaha ini. Ya, kalau dia usaha-usaha tapi besar itu, iya. Tapi kalau mendapatkan jadi kan program ini gratis untuk UMKM. Tidak sederhana apapun usaha kita kalau sederhana ya beban kita sebagai pelaku usaha itu yang kita upayakan secara halal. Mungkin itu Pak yang bisa sampaikan Kang, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan kalau berkenan Kang ada sibuk. Siap, ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Kali ini kita sedang berada di warung salah satu warga di Desa Bangai, Kecamatan Sargamba, Kabupaten Lampung Selatan. Kita akan melaksanakan pelatihan pada masyarakat, melakukan sosialisasi dan pendampingan produk halal. Kita akan menyampaikan